Jadi biasanya orang ke sini niki zakate anak kula nggih. Jadi itu boleh. Boleh. Dan niki zakat kula, nah zakat iku juga bisa dikatakan niat. Kapan ning atine wis enek rentek niat. Tapi biasanya umumnya itu yang bawa ke sini kan ibunya. Iya. Ibunya bawa ke sini niki zakate bapake, zakate kula, zakate anak kula. Nah, biasa. Sing memberi mandat mestine kudune sing bapake ya. Wes sebagai merantau. Terus misalkan ada anak yang di perantauan, misalkan anak kuliah misalnya, anak kuliah tapi dia sambil kerja. Nah, bapaknya itu kadang ngekei kadang enggak. Nah itu dia itu niat sendiri atau orang tua yang wajib mengeluarkan? Kalau memang anak niki masih kategori orang yang wajib dinafkahi, maka berarti sing niati sing zakati iki wong tuwa. Oleh kapan kategorine anak iki anak sing wajib dinafkahi. Mergo muzaki itu di samping niati zakati dhewe juga menjakati mantal jamuhu nafqatu. Maksudnya wajib dinafkahi niku pripun? Ya, misalnya anak perawan. Tapi dia di perantauan atau itu berarti orang tuanya nggih? Ya, wong tuane. Terus apa misalnya malih cah pondok. Cah mondok kan dekne urung kerja, cah mondok. Walaupun ya wis balik tapi dekne urung kerja, maka sing kewajiban nafkahi orang tua. Jane nek wis mbok balik jane wis balik wong tua wis lepas. Jane tapi berhubung dhek waktunya untuk sekolah, maka oleh ahli fikih biar dia konsentrasi itu, maka kewajiban nafkah masih ditanggung oleh orang tua. Tapi nek misalkan dia zakat sendiri, boleh mboten? Apa nih? Zakatnya sendiri. Si anak nih kalau zakat apa jenenge sing kerja ta gak? Istilahnya piye istilahnya? Ya di perantauan lah. Kuliah nyambi kerja tadi gak nemen-nemen istilahnya ngoten. Pengajarnya tapi dia wis kerja. Ya kerja. Kerja begitu malih. Nek kerja pondok kan enggak kerja. Nah, kerja pondok kuliah biasanya kan nyambi. Ya, kuliah kan kadang arek saiki kan. Nah, beda. Nek karo arek pondok atau arek kuliah sing konsentrasi betul orang nyambut gawe lho ya. Nggih. Nah, itu memang orang tuanya. Karena sing zakati wong tuane. Maka masuk cah pondok ini. Masuk gede-gede sing nafkah sing zakati ya bapake. Zakati ya bapake, sing niati maka bapake. Tapi boleh diberi mandat karena cukup gede ya. Terus niati dhewe. Terus niatono dhewe. Nah, itu aturan. Berarti kalau yang sudah bekerja tadi dia bisa niat sendiri ya. Kemudian mustahik Pak, mustahik zakat. Itu kan ada 8 golongan itu. 8 golongan itu istilahnya itu untuk kepala keluarga atau gimana? Misalnya fakir miskin kan. Dalam satu keluarga ini dia fakir, tapi dia suami, istri, anak fakir semua. Jadi misalkan ini zakat ini saya kasihkan ke anaknya tapi sudah balik. Itu sah betul? Tidak boleh. Nah, jadi orang yang dalam satu keluarga dan anggota keluarga itu dicukupi oleh orang tuanya, maka meskipun iki pikir tetap oleh, maka diberikan kepada orang yang mencukupinya. Contohnya cah pondok mau apa kira? Mulai ini. Dia hidupnya ini ditopang oleh orang tua. Jelas cah pondok itu pikir enggak aturan dia apa-apa. Sing kuwi lak wong tuane. Maka tidak boleh zakat ini diberikan pada anak pondok ini. Mergo dia menurut kitab Iqna yang demikian dikategorikan al-makfi binafqatil qarib. Orang yang telah dicukupi dengan nafkah keluarga. Nah, dicukupi dengan yayasan, misalnya dia di lansia.
maka tetap boleh. Jadi yayasan lansia. Terus nek misale bapake pas nggak ada dititipkan ke ibuke ya angsal ngoten Pak. Apa nih? Misalkan wong zakat. Ya. Contoh-contoh iki zakat bapake wonten bapake mboten wonten nih. Yang ada diamanatkan ngoten. Misalnya apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi niki paringaken bapake. Oh, harus ada omongan paring bapake. Bukan bapak nggih. Paringaken bapake. Jadi bukan diparingno istri itu bukan. Kemudian zakat fitrah kan berupa makanan pokoknya. Nah, katakan seorang ayah niku merantau kerja, tapi keluarganya ditinggal di rumah. Nah, si ayah niki zakat tapi transfer berupa harta di rumah niku, nopo si ayah zakat di perantauan gitu. Ini waktal wujub itulah yang menentukan dia. Antone wong Banjar Jawa. Pada saat waktu wujub itu ba'da ghurubi syamsi akhir Ramadan. Dia umpama di Sumatera, maka kewajiban orang itu tidak di Banjar Jawa, tapi di Sumatera. Nah, ketika dia sudah pulang, waktu wujubnya ke di Banjar Jawa, maka di Banjar Jawa meskipun hariannya dia di Sumatera. Tapi dia meniati zakat keluarga di sini betul? Apa nih? Ya, tetap. Di Sumatera. Ya, di Sumatera. Dan berarti berikan di sini atau di sana? Beri keluarga. Ya. Kalau keluarganya yang di sini, maka diberikan di sini. Oh, tapi niatnya di sana. Bisa dengan ditransfer niat atau ditransfer telepon lah. Anu Bu, sama niati dhewe. Berarti ayah ini tadi mentahfidz niat, menyerahkan niat kepada ibunya. Maka kemudian ibu ini niati. Tapi boleh karena sudah mendapatkan mandat. Yang tidak boleh itu ketika tidak ada mandat. Tidak ada mandat. Jangan dewi. Jangan. Kemudian dalam pembagian zakat seperti ini, itu kan ada istilah dibalikan minimal 3 asnaf. Itu wajib betul Pak? Tidak ya. Jadi memang di dalam tafsir mencocokkan dengan redaksi Al-Qur'an, innama shadaqatul fuqara'i wal masakin. Bahasanya menggunakan bahasa jamak semua, akadnya menggunakan wawu semua. Artinya berarti selama asnaf ini ada, maka harus diberi semua, Nah, tetapi kemudian ini sebagian ahli tafsir, sebagian para ulama Syafi'i tidak harus seperti itu, Nah, diberikan satu golongan pun juga boleh, misal pada masakin. Janda otomatis kan menjadi tanggungan anak-anaknya. Itu sing tapi secara sing wajib zakat itu anak lanange ta anak sing di. Ketika orang tua itu mempunyai harta yang bisa untuk menopang kehidupan sehari-harinya, maka sungguhnya anak ini belum berkewajiban. Nah, tinggal si janda ini kategori orang kaya atau enggak. Makanya makme itu diparingi anak-anaknya. Nah, diparingi anak-anaknya muga dekne gak anu to tapi dekne duwe aset ndak? Punya banyak aset toh. Rumah aset celengan lah. Celengan maka berarti sesungguhnya orang tua yang masih bisa bekerja dan mempunyai harta untuk memenuhi kehidupannya, itu anak belum berkewajiban, Yang sudah berkewajiban itu ketika orang tua itu dalam kategori makdub, orang yang sudah rapuh, tidak bisa bekerja, tidak mempunyai harta yang dapat untuk memenuhi kehidupannya. Maka bagi anak wajib, baik istri atau anak
laki-laki, sama itu. Al-muksiri Nggih, itu syaratnya harus seperti itu. Tapi kalau janda ini tidak muksir atau tidak makdub juga, jadi ada muksir, ada makdub. Kalau makdub itu berarti kendala fisik. Kalau muksir berarti kendala ekonominya, kendala harta. Berarti kalau zakat diparingkan janda sing kayak semacam ini sudah boleh ya, nggak harus dikasihkan anaknya yang nanggung ya, gitu Pak. Enggak, kalau memang betul-betul, tetapi kalau janda itu tadi al-makti binah qatil qarib malah enggak boleh. Kalau janda itu sudah dinafkahi sama anaknya, mana enggak boleh. Kehidupannya ada kosong betul, enggak ada kekurangan sama sekali, malah enggak boleh karena dia termasuk kategori al-makti binah qatil qarib. Kalau janda itu kaya sendiri, kaya berarti dia tidak termasuk al-makfi, tapi termasuk ghaniyah. Rumah sakit. Tidak termasuk rumah sakit. Nah, sekarang yang dibahas adalah kategori masakin sebetulnya. Nah, masakin itu tidak sebagaimana gambaran banyak orang. Jadi masakin pokoknya elek, akan duwe sepeda motor terus ini tidak begitu sebetulnya. Jadi kalau ahli fikih memberikan definisi itu sebetulnya bagus. Miskin ini yang utama, sebetulnya banyak kategorinya. Kaulnya ulama dalam mengkategorikan miskin. Ini saja yang dianggap ini lebih longgar. Miskin itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan ataupun harta benda yang mencukupi kebutuhan hidup di sisa umur walidnya. Di sisa umur walid. Ya, umur walid ya 60. Nah, misalnya begini, contohkan ketika orang itu sudah berumur 40 tahun, dia itu dianggap miskin kalau memang pekerjaannya itu tidak bisa memenuhi kehidupannya sisa umur selama 60 tahun. Oh, ya kan nomor 40 kan berarti tinggal 20 tahun. 23. Nah, yun duwe pekerjaan tapi pekerjaan tidak mencukupi. Yun duwe sawah tapi sawahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup normal. Kebutuhan hidup normal, normal loh ya. Umpama didol kulo luwe. Sawah opo. Nah, umpama didol, umpama dinggo urip selama itu bisa ndak? 23 tahun tadi ya. Umpama di umur 4 tahun. Berarti ngitung-ngitung kan misalkan kebutuhan normal seseorang itu kan piro ya? 50. Normal itu ternyata di termasuk biaya pendidikan pendidikan. Karena pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua ketika anaknya itu tidak punya. Nah, tidak punya. Hah? Gede, dia ngomongin nguliahno. Dijolane malah gede. Itu untuk usia yang gede. Terus untuk yang sudah usia 60. Sisane kan gak. Sisane. Maka tinggal hari itu bagaimana? Nah, gitu. Kan sudah tidak ada kategori ini sisanya berapa? Kan dia sudah mempermudah. Maka pada hari itu bagaimana keadaan? Nah, gharim itu begini juga. Gharim itu orang yang mempunyai hutang kepada orang lain bukan untuk tujuan maksiat. Itu sebetulnya lebih sudah gharim. Nah, cuma kemudian ada orang yang mendeskripsikan dengan wong sing utang untuk kepentingan umum. Ini berarti menyederhanakan. Sebetulnya dalam kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri juga bisa. Yang penting wae mengutang niku, Pak. Jadi kepentingan motor. Itu. Yang tidak untuk kehidupan. Itu sebetulnya. Maka
orang yang mengatakan Urim adalah orang yang punya hutang untuk kepentingan publik, itu tidak salah, tetapi itu menyederhanakan. Ya. Tidak salah, tapi itu untuk menyederhanakan. Tapi itu menyederhanakan. Contohnya petani lah. Iya. Suge-suge gak tamal tumbas mes. Ini tamal tumbas mes kebutuhan penting ya. Lah nek kredit mobil misalnya. Pokoknya gak masih ada.